Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sampai berjumpa kembali dalam kegiatan belajar 1 strip 2 mengenai variabel, konstanta, dan operator. Jadi, pada kegiatan belajar 1.1 kemarin, kita telah membahas tentang konsep daripada pemrograman web dan instalasi web server. Kemudian, pada pertemuan atau kegiatan belajar kali ini kita akan membahas variabel, konstanta, dan operator. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari kegiatan belajar ini adalah pada akhir kegiatan belajar nanti mahasiswa diharapkan mampu menerapkan penggunaan variabel, konstanta, dan operator pada pemrograman web dengan benar. Jadi di dalam pemrograman, termasuk pemrograman web, pemahaman tentang variabel, konstanta, dan operator itu mutlak diperlukan, karena setiap saat nanti pada saat kita akan membuat aplikasi atau program, kita akan selalu menggunakan variabel, konstanta, atau operator. Nah, pada kegiatan belajar kali ini kita akan melakukan praktik. Jadi untuk praktik ini silahkan adik-adik siapkan perangkatnya, peralatannya, kemudian hidupkan juga Apache Web Server dan database MariaDB atau MySQL. Ya, kita mulai untuk praktik tentang variabel, konstanta, dan operator. Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan sebelum memulai praktik atau praktikum ini yaitu kita tentu masuk ke kontrol panel di SAM masing-masing ya. Jadi adik-adik silahkan menghidupkan web server yaitu Apache dan database-nya. Ya, jadi kalau kita nyalakan SAM-nya ya, jadi sambil kita coba ya, nanti Apache ini di start seperti waktu kita selesai instalasi kemarin kita coba seperti itu. Kemudian MySQL-nya juga kita start. Nanti apabila sudah ada indikator berwarna hijau ya, ini adalah tandanya bahwa Apache sedang on, sedang jalan, sedang running, MySQL juga sedang jalan gitu ya. Maka kita sudah siap untuk memulai praktik. Kemudian langkah berikutnya adik-adik silahkan membuka editor ya, editornya bisa menggunakan Notepad++, bisa juga menggunakan OBS Studio atau editor yang lain. Saya di sini akan menggunakan Notepad++, jadi bisa juga kita sepakati misalnya karena Notepad++ memiliki beberapa kelebihan, ada barisnya, ada warnanya, kalau ada kode yang salah dan seterusnya. Nah, kemudian supaya praktikum kita lebih terarah, lebih terstruktur, adik-adik bisa membuka modul ya, e-modul yang sudah disediakan dalam kegiatan belajar ini, yaitu modul KB1 strip 2 tentang variabel, konstanta, dan operator. Jadi yang pertama yang kita pelajari adalah bagaimana menjalankan file PHP. Jadi untuk menjalankan file PHP, yang pertama yang perlu dipahami adalah setiap file PHP harus disimpan dengan extension .php. Jadi kalau kita akan menyimpan file, ya kita praktikkan, silakan klik file, kemudian klik save, kemudian menyimpannya harus di dalam folder SAM htdoc, tidak boleh di folder lain. Karena kalau di folder lain nanti tidak bisa diakses. Jadi silakan buka folder SAM htdoc. Bisa juga membuat folder baru di dalam folder htdoc. Misalnya saya akan membuat folder baru dengan nama latihan KB12. Latihan KB1 strip 2. Ya. Oke, kita open, kemudian nanti di sana kita simpan filenya ya. Misalnya anggap kita namakan latihan 1. Latihan 1, extensionnya harus .php ya. Jadi latihan 1.php.
seperti ini. Kemudian yang kedua adalah hal yang harus diketahui untuk PHP itu diawali dengan tag tanda lebih kecil tanda tanya PHP dan ditutup dengan tag tanda tanya tanda lebih besar. Ini disebut dengan tag pembuka dan tag penutup. Jadi kita praktikkan tanda lebih kecil tanda tanya PHP. Secara otomatis dia akan berwarna merah kalau di dalam Notepad++. Kemudian tag penutupnya nanti adalah tanda tanya dulu, kemudian tanda lebih besar. Ini adalah tag pembuka dan tag penutup. Atau pembuka PHP dan penutup PHP. Dulu kalau di versi PHP sebelumnya, tanpa mengetik kata PHP itu bisa jalan, tapi di versi mulai dari versi PHP 5, PHP 7, dan PHP 8 yang terbaru harus ada tanda atau tulisan PHP-nya, ya. Kemudian berikutnya, untuk menampilkan tulisan kita menggunakan perintah issue atau print. Ya, misalnya latihan pertama saya akan menulis hello world. Ya, ini adalah latihan pertama. Biasanya pemrograman apapun kalau latihan awal itu hello world, ya. Jadi saya akan menampilkan tulisan hello world, ya. Caranya adalah issue, ya, tanda petik hello world, tanda petik titik koma, kemudian di bawahnya penutup PHP. Jadi seperti itu cara kita akan membuat tulisan. Jadi issue atau print juga bisa hello world. Cara menampilkannya yaitu tinggal buka browser, ya. Tinggal kita buka, misalnya browser yang kita pakai adalah Google Chrome. Nah, boleh juga menggunakan browser lain, misalnya Mozilla Firefox. Jadi caranya adalah localhost, ya. Ketik localhost, kemudian nama foldernya. Ya, nama foldernya nggak boleh salah atau nggak boleh berbeda sedikit pun, harus sama persis. Jadi kita buka folder htdoc supaya yakin bahwa nama folder kita tidak salah. Latihan strip KB12, ya. KB12-nya saya pakai 1.2, ya. Rename atau KB1 strip 2, ya. Maka kalau kita akses, ya, kita menulisnya latihan strip KB1 strip 2. Ya, akan muncul nama file kita, latihan1.php. Kalau kita klik, nah, maka akan muncul tulisan hello world, gitu, ya. Kalau nanti nama file yang kita akses tidak sama dengan nama file yang kita simpan, ya, misalnya nama filenya latihan 1, saya mengakses latihan 2, maka akan muncul tulisan not found. Ini artinya file yang kita akses tidak ditemukan oleh server. Bisa karena nama filenya salah, atau memang file itu tidak ada, gitu, ya. Jadi kembali ke yang tadi latihan 1.php. Kemudian kita lanjutkan lagi. Seluruh file PHP harus berada di dalam folder htdocs. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan. Tidak boleh di My Document dan tidak boleh di drive lain. Jadi kalau mengakses file PHP semuanya tersimpan di folder SAM htdocs. Kemudian untuk menjalankan file PHP dapat diakses dengan alamat localhost _nama file.php, atau juga bisa localhost nama foldernya dulu _nama file. Jadi kalau dia tersimpan di root berarti localhost _nama file, tapi kalau dia tersimpan di dalam folder lain di dalam htdoc berarti nama folder dulu _nama file. Kemudian kita lanjut, ya. Bagaimana kalau PHP berada di dalam tag HTML, ya? Contohnya seperti ini, ya. Misalnya kita tulis tag body, body, kemudian PHP, kemudian tag HTML lagi, ya. Saya contohkan dengan yang ini, ya, yang tadi, yang hello world. Ya, kita bisa menulis di atasnya ini misalnya hit. Kemudian body, nanti di bawahnya bisa kita tulis lagi
tag HTML / body. Nah, ini kalau kita akses ya. Ini ke shift karena tadi nama foldernya saya ganti, Ctrl S, saya ulang. Latihan 1.php di dalam folder sum htdocs, kemudian latihan KB12 ya. Nah, kalau diakses, kalau kita taruh dia berada di dalam tag HTML ya caranya seperti ini ya. Jadi kita bisa taruh di atas pembuka PHP itu tag HTML, kemudian di bawah tag penutup PHP juga kita bisa taruh kode HTML. Bisa juga di dalam perintah echo juga kita bisa menaruh tag HTML ya. Jadi contohnya misalnya hello world saya mau tebalkan, saya tambahkan dengan tag B misalnya ya. Kemudian di sini saya taruh /b kalau dia bold ya. Ya, misalnya seperti ini. Maka kalau kita akses localhost latihan KB1 / latihan 1 strip PHP, maka tulisan hello world-nya akan tebal ya, saya besarkan. Oke, lanjut. Kemudian kalau kita menggunakan perintah print ya sama aja hasilnya sebenarnya. Kita menggunakan perintah echo, menggunakan perintah print boleh ya. Misalnya tadi echo hello world saya ganti menjadi print. Ya, ini juga digunakan untuk menampilkan hasilnya di layar browser. Jangan lupa setiap kita melakukan editing atau pengubahan kode program, tekan Ctrl S atau File Shift agar bisa tampil hasil perubahannya tadi. Jadi kalau kita refresh hasilnya sama ya, echo atau print hasilnya tetap tampil. Oke, kita lanjut adik-adik. Tadi udah tentang tentang dasar PHP, menjalankan file PHP. Kemudian berikutnya tentang komentar. Jadi komentar di PHP di sini ada 3 jenis. Yang pertama namanya Unix Shell Style Comment, dengan style Unix Shell. Yang kedua C++ Style Comment, komentar dengan style C++. Dan yang ketiga C Style Comment, komentar dengan style pemrograman C. Yang pertama adalah untuk contoh Unix Shell Style Comment itu menggunakan tanda pagar ya, atau hash mark istilahnya, atau tanda pagar. Biasanya bisa ditaruh di ujung kode program. Ya, contohnya seperti ini. Misalnya, echo, ayo belajar web. Nah, misalnya saya tulis seperti ini. Echo tanda petik ya, tanda petik ayo belajar web. Tanda petik titik koma. Nah, kalau kita menaruh komentar, kita bisa taruh komentar di ujungnya dengan tanda pagar. Ini contoh perintah echo gitu ya. Dan perintah komentar ini tidak akan ditampilkan di layar browser. Dia hanya sebagai komentar yang menjelaskan coding program yang kita buat. Secara default di dalam Notepad++, setiap komentar berwarna hijau. Setiap tag membuka dan penutup PHP berwarna merah ya. Sedangkan perintah echo berwarna biru. Itulah enaknya kalau kita menggunakan Notepad++. Warnanya itu akan menjadi ciri bahwa apakah kode kita sudah ditulis dengan benar atau tidak. Kalau kita tampilkan di layar browser, maka hasilnya seperti ini. Ayo belajar web, gitu ya, akan tampil seperti itu. Dan satu lagi informasi pemahaman yang perlu saya sampaikan bahwa tag penutup PHP boleh tidak diketik, ya. Tag penutup PHP boleh tidak diketik. Seperti ini, ya. Bahkan di pemrograman PHP terbaru versi 8 sekarang tag penutup PHP itu jarang diketik agar nanti kalau dia di-include-kan dengan coding lain, maka coding kita tetap bisa jalan. Jadi tidak ditutup seperti ini juga nggak apa-apa ya. Oke, kita refresh. Jadi seperti itu. Jalan lagi ya. Berikutnya
Komentar kedua itu namanya style comment ya. Maaf, C++ style comment. Jadi komentar dengan style C++. Pemrograman C++ ini menggunakan dua garis miring atau two slashes istilahnya. Biasanya ditaruh di bawah kode, di atas kode ya. Contohnya, misalnya saya memberikan komentar untuk coding kita tadi, ya, yang ini ya. Jadi saya taruh di atas coding perintah echo, di bawah pembuka PHP, slash 2 kali, ya. Ini contoh komentar. Ya, ini contoh komentar. Jadi kalau saya buat baris baru harus buat lagi garis miring 2 kali atau slash 2 kali. Ini baris kedua gitu ya. Ini komentar baris kedua. Gitu. Nah, kalau saya tampilkan di layar browser, komentar tidak akan tampil ya. Kemudian berikutnya, komentar bentuk ketiga adalah menggunakan model C, style comment. Kalau tadi C++, kalau ini pemrograman C. Kalau yang ketiga ini, kita bisa membuat beberapa baris komentar dengan sekali pembuka dan sekali penutup. Yaitu tanda pembukanya menggunakan tanda slash bintang atau garis miring bintang, nanti ditutup dengan bintang slash atau bintang garis miring ya. Kemudian di dalam tanda pembuka dan penutup komentar kita bisa membuat komentar beberapa baris. Jadi penggunaan komentar, tata cara penulisan komentar tergantung dari bentuk komentar yang kita gunakan. Kalau komentarnya satu baris, bisa menggunakan metode kedua tadi, C++. Tapi kalau kita menggunakan banyak baris, ya, komentar kita banyak baris, kita bisa menggunakan C style comment. Contohnya, langsung kita praktik. Misalnya, saya taruh komentar di atas perintah echo, garis miring bintang, ini ya, garis miring bintang. Ini adalah contoh komentar, ini baris pertama, saya enter menggunakan C style comment gitu ya. Dalam pemrograman web 3 baris, saya membuat komentar 3 baris. Ditutup dengan bintang slash. Nah, jadi ada 3 cara penulisan komentar dan adik-adik bisa pilih yang mana yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Mau membuat komentar yang banyak barisnya, silahkan menggunakan C style, atau satu baris bisa menggunakan C++ style comment, atau menggunakan Unix cell di akhir coding gitu ya, di akhir baris coding. Ini kita akan tampilkan di layar browser ya, hasilnya sama, tidak akan ditampilkan komentar, hanya untuk menjelaskan kode program yang kita buat. Baik, berikutnya kita lanjutkan dengan materi mengenai variabel, konstanta, dan operator ya. Silahkan dibuka lagi modulnya sebagai panduan kita untuk praktik. Variabel ya, jadi pengertian dari variabel itu adalah kode program yang digunakan untuk menampung nilai dari sebuah data. Jadi semua pemrograman, apakah itu berbasis web, termasuk juga mobile seperti Android, termasuk juga yang desktop misalnya seperti Visual Basic misalnya ya, itu semuanya menggunakan variabel. Ya, untuk pemrograman PHP, jadi beberapa hal yang harus dipahami adalah yang pertama, variabel dia harus diawali dengan tanda $. Ya, jadi tanda $, ini adalah simbol dari variabel. Yang kedua, setelah tanda $, karakter pertama harus berupa huruf atau underscore, tidak boleh berupa angka. Yang ketiga, karakter kedua dan seterusnya dapat berupa huruf, angka, atau underscore. Gitu ya. Jadi $ diikuti oleh huruf atau underscore, dan berikutnya yang ketiga boleh karakter yang lain-lain ya.
Kemudian yang keempat, nama variabel bersifat case sensitif, artinya huruf besar dan huruf kecil berbeda artinya, ya. Ya, sebentar kita praktikkan. Yang kelima, untuk memberikan nilai pada sebuah variabel PHP menggunakan tanda sama dengan, ya. Dan yang terakhir, variabel dalam PHP tidak memerlukan deklarasi terlebih dahulu. Beda dengan pemrograman lain, misalnya variabel IPK tipenya adalah float atau pecahan. Variabel nilai tipenya integer. Kalau di dalam PHP otomatis variabel itu akan terbaca tipe datanya. Oke, kita contohkan dengan ini ya, latihan di sini ya. Jadi misalnya kita membuat pembuka PHP ya. Misalnya ini variabel nama ya. Variabel nama ya, sama dengan kita bisa juga naruh spasi setelah sama dengan atau sebelum sama dengan. Misalnya variabel nama sama dengan Fatur Rahman misalnya. Ya. Berarti setelah tanda dolar kita ikuti dengan huruf ya. Kemudian sama dengan nilai variabel ini adalah Fatur Rahman. Yang kedua misalnya kalau kita membuat bentuk lain, variabel ya, jadi underscore alamat ya, seperti ini sama dengan jalan Imam Bonjol misalnya, jalan Imam Bonjol nomor 10 Mataram contoh ya. Ya, jadi setelah nama variabel atau setelah tanda dolar itu kita ikuti dengan tanda underscore. Kemudian contoh lain, misalnya variabel yang tipe datanya integer. Variabel nilai sama dengan 75. Ya, ini kalau dia integer. Kalau dia number, ya tipe data integer seperti ini boleh, tidak ada tanda petik juga boleh, nggak apa-apa. Ya. Variabel apalagi IPK sama dengan 3.25. Ya, titik itu artinya 3,25 ya di sini. Jadi akan terbaca otomatis tipe datanya float atau pecahan. Kemudian variabel nomor HP ya, nomor underscore HP. Nah, boleh underscore juga di tengah. Sama dengan kalau dia nomor HP itu bukan number ya. Nomor HP itu adalah karakter. Jadi harus ada tanda petik. 081 8805 12345 misalnya seperti itu. 11 digit ya, 12 digit, 2, 4, 6, 8, 10, satu lagi. Ya. Nah, ini adalah contoh penulisan variabel. Jadi, kalau saya menaruh variabel nomor HP dengan huruf kapital, nomor N-nya huruf kapital, hanya huruf kapital, HP-nya, maka ini beda artinya dengan variabel yang di baris ke-6, nomor HP huruf kecil. Ini namanya case sensitif ya. Jadi pada saat nanti dipanggil ya, maka harus sama persis tulisannya sesuai dengan nama variabel. Misalnya saya taruh sekarang no HP. Nah, seperti ini. Maka ini artinya pas kita panggil ya, nanti kita menggunakan tulisan yang sama persis dengan nama variabel. Nah, itu adalah cara penulisan variabel. Berikutnya ya, tadi udah ya, untuk tidak boleh diawali angka, tidak boleh ada karakter khusus dan seterusnya. Untuk menampilkan nilai variabel cukup dengan memanggil nama variabelnya. Contoh ya, saya membuat komentar di sini memanggil nilai variabel. Ya. Misalnya icu variabel nama. Ya, maka akan tampil di layar browser kita Fatur Rahman gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan kalimat bisa juga icu nama mahasiswa itu adalah variabel nama.
Nama mahasiswa itu adalah variabel nama. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nama mahasiswa itu adalah Fatur Rahman. Seperti itu cara memanggil variabel. Kemudian kita lanjutkan. Menampilkan nilai variabel dapat juga dilakukan dalam kalimat yang ditulis dalam perintah echo dan diapit tanda petik. Ya, sudah ini ya. Kita lanjutkan lagi ke latihan berikutnya. Oh ya, sebelum masuk konstanta saya tambahkan kalau kita memanggil variabel dengan tulisan yang berbeda, misalnya n-nya saya huruf kapital gitu ya. Maka kalau kita tampilkan akan muncul pesan seperti ini, ya. Undefined variabel nama. Ini artinya variabel yang kita panggil undefined, tidak terdefinisi. Itu artinya variabel yang kita panggil tidak ada. Artinya penulisannya bisa salah atau tidak ada variabel dengan nama seperti itu. Gitu ya. Maka kita langsung cek apakah penulisan variabel kita salah atau mungkin variabel belum kita buat, gitu ya. Oke, kita lanjut pembahasan berikutnya tentang konstanta. Apa perbedaan variabel dan konstanta? Konstanta adalah lokasi penyimpanan di dalam memori komputer yang berisi data atau informasi yang nilainya bersifat tetap. Jadi kalau variabel bisa berubah, kalau konstanta tidak berubah atau bersifat tetap, ya. Makanya ada beberapa yang nilainya tetap itu ya kita menggunakan konstanta. Konstanta dibuat menggunakan perintah const atau fungsi define, ya. Kemudian karakter pertama sebuah konstanta harus diawali dengan huruf atau underscore, sama dengan variabel. Karakter pertamanya huruf atau underscore. Yang ketiga, karakter kedua dan seterusnya bisa berupa huruf, angka, atau underscore. Nama konstanta bersifat case sensitif, sama seperti variabel. Dan yang kelima, setelah dibuat nilai di dalam konstanta tidak bisa diubah. Ya ini contohnya ya, const Kabupaten Lombok Barat. Ya, maka nanti pada saat memanggilnya, ya, kita coba praktik ya. Misalnya, saya menggunakan perintah const apa ya? Const Kabupaten, sama kayak tadi deh. Kabupaten, ya seperti itu, sama dengan Lombok Barat misalnya. Maka untuk memanggil konstanta cukup dengan menulis misalnya saya memanggil ini echo saya tinggal di, maka ditutup dulu perintah echo-nya ya, tanda petik titik baru nama konstantanya kabupaten, echo saya tinggal di, tanda petik titik dulu untuk memisahkan antara string dengan nama konstanta, baru tulis kabupaten. Kita tes ya. Nah seperti ini, saya tinggal di Lombok Barat, akan muncul tulisan seperti itu. Jadi konstanta ya, seperti itu cara menuliskan konstanta dan memanggil konstanta. Dalam kenyataannya nanti pada saat adik-adik akan membuat aplikasi atau program, kita lebih banyak menggunakan variabel daripada konstanta. Berikutnya operator ya. Operator ini adalah operasi yang terjadi pada variabel. Ada 11 banyaknya, tetapi yang kita bahas adalah beberapa saja yang paling sering digunakan, yaitu operator aritmetika, ya, terdiri dari tambah, kurang, kali, bagi, kemudian plus, minus, modulus, eksponensial, dan lain-lain. Ada 8 ya. Contoh ya, kalau kita menggunakan operator, variabel angka 1 sama dengan, misalnya saya tulis sama dengan 10. Variabel angka 2 sama dengan 5. Gitu, ya. Maka kalau kita mau menjumlahkan, kita bisa menulis variabel baru. Hasil sama dengan variabel
angka 1 ditambah variabel angka 2. Titik koma ya. Untuk menampilkan hasilnya, tinggal echo hasil, variabel hasil gitu. Maka nanti kalau kita tampilkan akan nampil hasil penjumlahannya 15. Hasil penjumlahan dari 10 ditambah 5. Kalau kita taruh di dalam string, misalnya seperti ini ya, penjumlahan variabel angka 1 dan variabel angka 2 adalah variabel hasil. Seperti itu. Jadi kita bisa tampilkan hasilnya di browser ya. Kalau kita tampilkan penjumlahan 10 dan 5 adalah 15. Gitu. Nanti kalau pengurangan tinggal diganti tanda plusnya jadi kurang ya, tanda min atau tanda kurang. Kemudian kalau perkalian tanda bintang ya, ini seperti ini perkalian tanda bintang. Kalau pembagian tanda garis miring. Kalau pengurangan tadi sudah tanda kurang, seperti itu ya. Itu mengenai operator aritmetika. Kemudian ya ini contoh ya tadi. Terkait dengan sisa bagi, oh ya ada istilah sisa bagi ya. Salah satu operasi aritmetika yang jarang kita kenal adalah modulus atau sisa bagi. Jadi sisa bagi itu kalau dia dibagi, misalnya 8 dibagi 2, sisanya 0. 8 bagi 2 sama dengan 4, sisanya 0. Maka hasilnya nanti 0. Kalau 9 dibagi 2, hasilnya 4, sisa 1. Jadi dia akan menghasilkan angka integer, sisanya akan tampil sebagai modulus. Contoh ya, saya di sini akan membuat angka 1 10, kayak tadi, angka 2 5. Kalau kita menggunakan modulus, maka menggunakan tanda persen. 10 bagi 5, berarti saya tulis di hasilnya, sisa bagi angka 10 dengan 5 adalah 0, gitu ya. Seperti ini. Sisa bagi 10 dan 5 adalah 0. Kalau saya ganti angka 10 menjadi 11, atau 13 ya, 13. Berarti hasilnya adalah 13 bagi 5, hasilnya integer 6, sisanya 1. Maka kita bisa tampilkan seperti itu. Sisa bagi 13 dan 5 adalah, oh ya, sorry, karena bagi 5 tadi ya, bagi 2 misalnya. Kalau bagi 5 kan hasilnya 2, sisanya 3. 13 bagi 5, hasilnya 2, sisanya 3. Kalau 13 dibagi 2, nah, dia akan menjadi 6, sisanya 1. Gitu. Kalau 13 bagi 3, nah adik-adik coba ya, dicoba. 13 bagi 3 berarti 4 ya, sisanya 1. Gitu ya. 13 bagi 3 adalah 4, sisanya 1. Kemudian berikutnya, kalau operasinya ada penambahan, perkalian, pembagian, dan seterusnya, adik-adik, maka yang dioperasikan terlebih dahulu adalah yang ada di dalam kurung. Contoh ya, misalnya saya menaruh hasil seperti ini. Kalau umum ya, umum aja tidak ada tanda kurungnya. Misalnya 4 ditambah 3 dikali 2 seperti ini, dikurangi 1 ya. Kalau penulisannya seperti ini, 4 ditambah 3, sebentar ya, echo hasil, 4 ditambah 3 kali 2 bagi dikurangi 1. Maka yang dioperasikan terlebih dahulu adalah perkalian. 3 kali 2. Perkalian dan pembagian posisinya sama. Ini kayak kita belajar matematika waktu kita sekolah dulu ya. 3 kali 2, 6. Baru penambahan atau pengurangan juga posisinya sama. 6 ditambah 4,
10 dikurangi 1, 9. Kita coba ya, benar nggak hasilnya 9? Ya, benar ya. Jadi yang dioperasikan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagian. Berikutnya penambahan atau pengurangan. Tapi apabila penambahan ini ditaruh di dalam kurung, 4 tambah 3 dalam kurung dikalikan 2 dikurangi 1, maka yang dioperasikan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. 4 tambah 3, 7. Dikali 2, 14. Dikurangi 1, 13. Hasilnya 13. Gitu. Seperti itu. Ya. Jadi yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, kalau nanti ini saya balik, kurangi baru kali. Nah, maka hasilnya beda. 4 ditambah 3, ya, 4 tambah 3 itu 7, baru 2 kali 1, 2. Ya, 7 kurangi 2, 5 hasilnya. Nah, kayak gitu, ya. Jadi, di dalam kurung dulu, baru perkalian atau pembagian, kemudian yang terakhir adalah penambahan atau pengurangan. Baik, adik-adik kita lanjut. Kemudian ada operator increment dan decrement. Ya, kalau operator increment dan decrement ini adalah operator dengan tanda plus plus atau min min, ya, atau min plus 2, min plus 1. Ini adalah operasi untuk penambahan satu digit angka. Contohnya seperti ini. Kalau saya membuat sebuah variabel, ya, variabel angka misalnya sama dengan 5. Ya. Kemudian saya membuat perintah echo variabel angka plus plus, maka dia akan menambah angka 1 daripada variabel yang kita buat sebelumnya. Variabel plus plus, sebentar ya, kita lihat sambil kita lihat modul. Variabel plus plus, kemudian kita panggil nama variabelnya. Ya, jadi ini tadi belum dipanggil. Echo ini untuk menambahkan, baru kita panggil variabel angka seperti ini. Maka hasilnya adalah 5 dan 6. Ya, ini belum ada BR-nya nih. Saya taruh BR biar dia berada di bawah, biar ada enter ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada variabel angka plus plus, dia akan bertambah 1 menjadi angka 6. Tapi kalau plus plusnya ada di depan, plus plus angka, gitu ya, maka hasilnya adalah 6. Jadi dia dijadikan angka 6 dulu yang awal ini, kemudian yang akhirnya juga dia menjadi angka 6 karena dia bertambah 1. Jadi yang pertama tadi yang dipanggil adalah angka ya, kemudian berikutnya adalah plus angka. Kemudian kalau ada pengurangan ya, kita menaruhkan angka min ya. Ya, jadi kalau min itu artinya berkurang 1. Hasilnya adalah 5, kemudian berkurang 1 menjadi 4. Itu angka min itu angka gitu ya. Jadi dia akan menjadi 5 dan 4. Sebentar. Oke, kita coba dulu ya. Nah, plus dan min ini untuk penambahan satu digit. Kalau nanti berkurang 2, jadi min sama dengan 2. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya, tentang looping. Nanti ada min sama dengan 2, min sama dengan 3, plus sama dengan 2, plus sama dengan 3, dan seterusnya. Oke, itu untuk operator increment dan decrement.
Kemudian nanti ada operator logika, ya, ada operator perbandingan, ya, seperti ini, operator perbandingan. Misalnya kalau saya taruh var dam ini untuk menampilkan tipe data dari hasil operator. Misalnya saya menaruh sebuah tulisan var dam kayak gitu ya. Apakah 7 lebih kecil dari 5? Nah, kalau ada pernyataan seperti ini, apakah 7 lebih kecil dari 5? BR. Ya. Kalau kita refresh, hasilnya adalah false. Kenapa? Karena dia itu salah. 7 itu tidak lebih kecil dari 5. Karena dia itu adalah salah, maka hasilnya adalah bold false. Kalau kita balik, apakah 7 lebih besar dari 5? Nah, ini akan mengecek nilai benar atau salah. Maka kita refresh, hasilnya adalah bold true. Artinya nilainya benar. 7 lebih besar daripada 5. Jadi untuk mengecek operator logika, ya, perbandingan, ya, operator perbandingan dulu ya. Apakah hasilnya benar atau salah? Maka kita menggunakan var_dam gitu tulisannya ya. Nah, ada banyak nanti yang terkait dengan operator di perbandingan ini. Ada tanda sama dengan, ya. Kemudian sama dengan itu sama dengan 2 kali. Tidak sama dengan itu tanda seru sama dengan. Ya, contoh, ya. Apakah 5 tanda seru sama dengan, maaf 7 tadi ya. Apakah 7 tidak sama dengan 5? Maka hasilnya true, karena memang 7 tidak sama dengan angka 5. Ya, seperti itu. Ya, true. Tapi kalau saya menaruh, apakah 5 tidak sama dengan 5? Maka hasilnya false. Karena apa? Karena 5 itu sama dengan 5, bukan tidak sama dengan 5. Kemudian ada tanda lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Kemudian untuk operator logika ada AND, OR, ya, ada AND, OR, kemudian ada XOR, dan ada AND ini untuk operasi dan, apakah kedua pernyataan itu sama-sama benar. Kemudian OR itu atau, apakah salah satu dari kedua pernyataan atau lebih itu ada yang benar, itu OR. Kemudian ada NOT, ya, dengan tanda seru, bukan artinya not, dan yang XOR gitu. Ya, itu adalah beberapa pengetahuan dan praktikum mengenai variabel, konstanta, dan operator. Adik-adik bisa membaca lagi modulnya, boleh juga belajar dari referensi yang lain ya. Jadi banyak referensi juga di internet, di YouTube, atau di buku-buku yang lain terkait dengan variabel, konstanta, dan operator. Ya. Berikutnya setelah adik-adik belajar di kegiatan belajar 1-2 ini, silahkan adik-adik mengerjakan post test. Sebelum mulai kegiatan belajar, kerjakan pretest dulu ya. Kemarin udah lihat hasilnya, berapa hasil pretestnya. Setelah itu ikut belajar melalui video tutorial, dipandu dengan modul. Kemudian setelah selesai belajar, silahkan kerjakan post test. Nanti apabila nilai post test telah memenuhi standar minimal yang ditentukan, maka adik-adik bisa ikut kegiatan belajar berikutnya, kegiatan KB 1-3, dan apabila nanti hasil dari post testnya belum memenuhi nilai standar, maka adik-adik harus mengikuti lagi kegiatan belajar ini, diperhatikan lagi, dicoba lagi, praktikum, baca panduan atau modulnya, kemudian coba apa yang dipraktikkan di dalam kegiatan belajar ini. Demikian yang saya sampaikan. Kesimpulannya adalah variabel, konstanta, dan operator itu harus
dipraktikkan, harus bisa bagi seorang calon programmer agar nanti pada saat membuat aplikasi yang lebih kompleks, aplikasi yang lebih bagus, maka penggunaan operator variabel konstanta dan operator bisa lebih lancar, bisa lebih mudah ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada kegiatan belajar berikutnya.